Pemirsa, News Research Center atau NRC Media Group News menyelenggarakan jajak pendapat suara tokoh publik di 34 provinsi di Indonesia terhadap kinerja 100 hari pemerintah Joko Widodo Kiai Haji Ma'ruf Amin. Seperti apa metode dan hasil jajak pendapat suara tokoh publik tersebut sudah hadir Head of News Research Media Group News, Ade Alawi. Selamat pagi, Mas Ade. Ini menarik begitu ya Mas ya. Jadi hasil jajak pendapat suara tokoh di Indonesia ini sendiri. Apa hasilnya dan poin apa yang paling menarik ini Mas Ade? Ya, kami menyelenggarakan jajak pendapat suara tokoh publik di 34 ibu kota provinsi Indonesia. Mereka yang kami jaring sebagai narasumber ini adalah mereka yang notabene adalah opinion leader. Mereka para pembuat opini ataupun para pembentuk opini di daerah. Dan hasilnya adalah nilainya ini kurang memuaskan juga. Nilainya sekitar C+. C+. Nah, C+ 6,8. 6,8. Ini berbeda ya dengan di periode sebelumnya. Betul. Jadi kalau di periode sebelumnya ini kan luar biasa ya nilainya. Kemudian misalnya kalau kita lihat dari Kementerian KKP pada periode pertama ini kan Ibu Susi luar biasa. Menjadi media darling dan lompatannya juga luar biasa. Gebrakannya banyak sekali ya Mas Ade. Tapi kalau di periode kedua ini Kementerian KKP ini tenggelam di bawah. Jadi ada 4 kementerian yang memang nilainya di atas 7. Yang pertama adalah Kementerian Luar Negeri, kemudian Kementerian Keuangan, Kementerian PUPR, Kementerian BUMN, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Itu nilainya di atas 7. Nah, kemudian yang berada di bawah nilainya 4 terbawah itu adalah Kementerian Tenaga Kerja 6,35, Kementerian Hukum dan HAM 6,28, Kementerian Agama 6,23, dan Kementerian Kelautan ini paling buncit 6,07. Ya, padahal ini sebelumnya salah satu kementerian yang banyak mendapat apresiasi begitu ya. Namun demikian kalau kita lihat dari secara keseluruhan ada optimisme. Jadi sebagian besar dari responden kami ini menyatakan bahwa masih ada optimisme. Nilainya adalah sekitar 74,7%. Ini cukup besar. Ini yang optimis. Kemudian yang pesimis 25,3%. Namun memang demikian kalau kami lihat dari jawaban-jawaban terbuka. Jadi ketika kami di akhir meminta bagaimana pandangan mereka 2020 ini akan seperti apa sih? Mereka menyatakan optimis, tapi ada beberapa catatan-catatan yang memang harus dikedepankan. Di antaranya adalah soal bagaimana kemudian konsolidasi kabinet. Ini konsolidasi kabinet ini kelihatannya masih menjadi persoalan. Misalnya bagaimana dalam kasus Natuna, kok antar menteri ini berbeda pandangan. Misalnya kalau kita lihat dari Menteri Pertahanan yang harusnya berada di garis depan soal isu Tiongkok, soal isu Natuna. Tapi kemudian Prabowo mengatakan nggak usah dibesar-besarkan. Kita bersahabat saja, kita cool saja. Kemudian misalnya Menteri Menko Maritim, Luhut Binsar Panjaitan, beliau mengatakan bahwa sudahlah nggak usah besar-besarkan. Tetapi kalau kita lihat dari Menteri Luar Negeri, Ibu Retno Marsudi, ini kan luar biasa. Tidak ada kompromi lagi soal Natuna, karena bagaimanapun juga itu sudah disepakati oleh PBB. Jadi 9 dash line itu tidak diakui oleh Menteri Susi. Ini kan kemudian luar biasa. Bagaimana tokoh publik kami jaring juga mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh Ibu Menteri Retno ini, seperti itu. Kekompakan dalam kabinet ini menjadi pertanyaan. Betul. Apakah kalau kabinetnya ini saja tidak kompak untuk satu isu, bagaimana untuk menjalankan pemerintahan 5 tahun ke depan ini begitu. Dan kalau kita melihat banyak sekali catatan untuk 100 hari dari kabinet ataupun dari pemerintahan Joko Widodo dan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Tadi kejutan-kejutan di kabinet di mana sosok Prabowo Subianto yang masuk, kemudian juga ada gebrakan-gebrakan dari kementerian seperti Kementerian BUMN Erick Thohir begitu ini yang juga merombak beberapa perusahaan BUMN. Betul. Kemudian ada Nadiem yang tiba-tiba menghapuskan ujian nasional. Tetapi dengan program Merdeka Belajar itu kan luar biasa out of the box gitu kan. Tetapi kalau kita melihat mengapa kemudian di awal kencang di periode pertama, di periode ini sepertinya tampak jalannya lebih santai begitu Mas. Ini juga betul. Kalau kami lihat dari jawaban ataupun alasan yang disampaikan oleh para narasumber kami, para tokoh publik itu adalah seharusnya Jokowi di periode kedua ini betul-betul membuktikan tanpa beban. Ketika Jokowi belum membentuk kabinet, ketika Jokowi deklarasi kemenangan, saya tidak ada beban di periode kedua. Itu harusnya dibuktikan. Itu harusnya dibuktikan. Bagaimana kemudian kita melihat, masyarakat melihat, tokoh publik juga melihat,
Jokowi ternyata juga tidak melakukan inefisiensi. Misalnya bagaimana komprominya dengan partai politik. Ini kok sepertinya kemudian Jokowi tidak menampilkan dirinya yang powerful seperti itu. Tanpa beban itu nggak kelihatan seperti kira-kira. Mas Ade, ini akan menarik sekali kita bahas lebih dalam. Ini juga akan ada narasumber yang kami undang juga pemirsa. Ini merupakan tenaga ahli utama dari Kepala Staf Kepresidenan. Ada Mas Dhani Amrul Ihdan. Selamat pagi Mas Dhani, boleh bergabung bersama kami di sini. Apa kabarnya Mas Dhani? Selamat pagi. Sudah melihat tadi atau mendengarkan mungkin perbincangan sebelumnya mengenai hasil jajak pendapat suara tokoh publik dari NRC Media Group? Oh sudah. Ini skornya C+ ini Mas Dhani. Dibandingkan mungkin dulu 2014, ini kalau kita andaikan dalam sebuah sekolah begitu ya, kelas, ini prestasinya bisa dikatakan kok menurun begitu Mas. Ini apa, faktor apa kalau Anda melihat, Anda kan di dalam KSP sendiri, ini mengapa bisa menurun ini kinerjanya kalau melihat dari suara masyarakat, penilaian masyarakat ini? Ya, sebetulnya tidak menurun, hanya perlu kami sampaikan juga Pak Jokowi itu adalah tipe eksekutor. Tipe eksekutor, pemimpin yang visioner dan juga memahami kondisi lapangan dengan detail. Oleh karena itu, dalam cascade pencapaian visi misinya Presiden, kan ada 5 visi Presiden yang merupakan juga itu implementasi dari carry over dari periode yang lalu. Proyek infrastruktur yang berkelanjutan, manusia, penciptaan SDM dengan talenta-talenta yang profesional. Yang ketiga adalah investasi, menggerakkan investasi untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Yang keempat adalah reformasi birokrasi untuk menciptakan reformasi birokrasi yang agile, yang lincah, yang bisa menjadi benchmark, best practice untuk mempercepat proyek-proyek dan target operasional di seluruh kementerian dan daerah. Yang kelima adalah memastikan bahwa APBN itu tepat sasaran, tepat target, tepat tujuan, dan bisa terukur achievement-nya sampai kepada level yang terendah. Nah, untuk meng-cascade atau membreakdown visi misi Presiden itu tentu dipersiapkan program-program komprehensif lintas kementerian, lintas sektor. Nah, oleh karena itu diperlukan pemimpin-pemimpin yang bisa mensupport Presiden yang menjadi eksekutor lapangan. Dan ini sebetulnya bicara termin waktu. Termin waktu, dan ini sebenarnya by progress, Mbak. Jadi kalau yang disampaikan oleh Pak Adi tadi, raportnya nilai 6,87, sebetulnya itu kuning mendekati hijau. Karena ketika 7 dia hijau, Pak. Nah, mari kita melihatnya dari nilai raport yang 6,87 ini, kita buat breakthrough, Mbak. Kita buat breakthrough, Pak Ade. Jadi peranan KSP, Kantor Staf Presiden, dengan Perpres nomor 83 tahun 2019 yang baru ditandatangani Bapak Presiden bulan Desember yang lalu, itu memberikan keleluasaan bagi KSP, Kantor Staf Presiden, untuk menjadi inisiasi, monitoring, evaluasi, dan mengendalikan program-program strategis. Jadi peranan KSP begitu strategis untuk mempercepat permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan. Jadi dalam kurun waktu 3-6 bulan ke depan, kita buat breakthrough. Dan disinilah peranan KSP menginisiasi, membuat breakthrough, dan memastikan pekerjaan-pekerjaan di lapangan itu bisa tuntas. Nah, itulah peranan KSP sebagai delivery unit, Pak. Jadi insya Allah, Pak Ade, dalam kurun waktu 3-6 bulan ke depan, rapat itu jadi 8. Baik. Mas Dhani, Mas Ade di sini mendampingi saya juga untuk menggali nih, karena surveinya dilakukan oleh Mas Ade. Mungkin Mas Ade silahkan kalau mau ada yang ditanyakan juga, Mas Ade. Iya, catatan menarik dari jajak pendapat yang kami lakukan itu adalah poinnya diantaranya soal konsolidasi kabinet. Jadi konsolidasi kabinet ini kelihatan kabinetnya belum padu ya, belum ada satu semangat yang sama, satu visi yang sama. Dan terasa jomplang seperti misalnya bagaimana kemudian Kementerian BUMN melakukan bersih-bersih BUMN, kemudian tapi sisi lain juga kemudian misalnya Kementerian Hukum dan HAM. Kementerian Hukum dan HAM ini catatan kami adalah nomor buncit dari 2, 6,228. Jadi kemudian publik juga melihat bahwa ada persoalan hukum, ketidakpastian hukum, keadilan, kemudian juga pemberantasan korupsi. Nah, pemberantasan korupsi dari hampir semuanya narasumber yang kami wawancara, yang kami survei itu adalah yang mengisi kuesioner yang kami kerjakan adalah poin mengenai soal pemberantasan korupsi. Bagaimana kemudian reformasi birokrasi. Ini kelihatannya juga belum jalan, masih di atas kertas. Nah, publik ingin tahu bagaimana kemudian Jokowi
yang memang ini sebenarnya kerjaan KPK, tapi kan kalau kita lihat dari revisi Undang-Undang KPK, ini kan sebenarnya kolaborasi nih, kolaborasi antara pemerintah dengan DPR. Nah, ada desakan juga dari tokoh publik ini bagaimana kemudian Jokowi ketika melihat carut-marut pemberantasan korupsi dengan adanya lembaga dewas, dengan adanya revisi undang-undang yang baru, Jokowi jangan ragu-ragu mengeluarkan Perpu revisi KPK. Baik. Seperti itu. Tanpa menunggu lagi judicial review dari Mahkamah Konstitusi. Ini catatannya seperti itu. Gimana kira-kira Mas Dani? Yang pertama persoalan BUMN, Pak. Ya. Kita melihat persoalan BUMN itu dalam skup pengelolaan tata kelola perusahaan yang bersih yang disebut good corporate governance. Apa yang dilakukan oleh Pak Erik dan tim di Kementerian BUMN itu adalah suatu terobosan, Pak, untuk memperbaiki fundamental bisnis BUMN. Jadi kalau kita melihat ada beberapa case yang sekarang ini mencuat, baik itu Jiwasraya, Asabri, dan lain-lain. Kita melihat dari sisi perbaikan fundamental, bahwa ada fundamental bisnis, proses bisnis di BUMN yang harus diperbaiki. Dan itu perlu restrukturisasi yang luar biasa dari sisi proses bisnis dan cost structure-nya BUMN. Oleh karena itu, kalau BUMN ini fundamentalnya nggak bagus, cost structure-nya nggak diperbaiki, maka ke depan BUMN nggak punya daya saing yang kuat, Pak. Bagaimana BUMN akan menjadi world class, menjadi champion, kalau memang indeks daya saingnya lemah, kalau memang unit cost-nya tidak efisien. Nah, oleh karena itu, Pak Erik ini memperbaiki dari sisi supply chain manajemennya diperbaiki, unit cost-nya diperbaiki, sehingga ke depan wajah baru BUMN itu punya daya saing yang baik dan bisa berkompetisi dengan beberapa BUMN kelas dunia. Jadi kita melihatnya dalam kerangka bisnis proses improvement, Pak, untuk BUMN ini. Nah, dalam kerangka penegakan hukum dan HAM. Hukum dan HAM itu sebenarnya adalah by proses, Pak. Tidak bisa proses itu kayak bisnis, Pak. Kayak BUMN kita bisa melihat evidence base-nya segera. Pak Erik buat terobosan, memperbaiki atau menyederhanakan struktur organisasi di Kementerian BUMN. Dan karena itu bisa dilihat evidence-nya. Kemudian juga perbaikan fundamental bisnis di Garuda, itu juga bisa kelihatan dengan jelas. Kemudian juga penguntasan kasus Jiwasraya yang bisa juga terlihat prosesnya, perbaikannya dan pertanggungjawabannya kepada dana nasabah juga bisa kelihatan proses. Tapi kalau hukum dan HAM itu kan sebetulnya proses yang berjalan, Pak, dengan ukuran-ukuran tertentu yang tidak bisa sadek-sadeknya kita lihat hasilnya. Tapi proses ini berjalan, Pak. Karena masyarakat ataupun lembaga survei yang Pak Ade kan melihatnya dari sisi persepsi masyarakat saat ini yang melihat bagaimana progres koridor hukum yang telah di-achieve oleh pemerintah, perform atau tidak. Nah, padahal koridor hukum sekarang lagi bekerja, lagi menuntaskan proksi-proksinya. Dan ini yang akan kita lihat perkembangannya dan kita kawal, kita monitor supaya pencapaian KPI di bidang hukum ini bisa terlaksana dengan baik, Pak. Baik. Nanti saya dan Mas Ade akan bertanya lebih lanjut, Mas Dani, tapi kita harus jeda dulu karena tentunya memang ini pendapat masyarakat. Tetapi masyarakat ingin melihat seperti pemerintahan 2014 di mana saat itu dalam segala bidang sepertinya gebrakan-gebrakannya cukup kencang. Tapi saat ini kok tampaknya nanti ini sedang dalam proses, sedang tunggu dulu seperti itu. Ini seperti ada sikap berbeda begitu. Nanti kita lanjutkan pemirsa perbincangan ini, kami akan kembali usai jeda pariwara, tetap bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Baik, kita akan melanjutkan perbincangan mengenai hasil jajak pendapat suara tokoh publik terkait dengan 100 hari kerja Jokowi Ma'ruf Amin. Mas Ade, ayo kita kembali ini menggali dari hasil survei NRC ini sendiri, Mas Ade. Ya, dalam jajak pendapat yang kami lakukan ini, sebagian besar dari para sumber kami adalah menginginkan reshuffle kabinet. Jadi Jokowi meskipun memang didukung oleh mayoritas koalisi partai pendukung, Jokowi nggak usah ragu-ragu melakukan reshuffle kabinet. Dan Jokowi juga harus membuktikan bahwa Jokowi memang tidak ada beban di periode kedua ini. Ini gimana tanggapan dari KSP ini? Ya, kembali ke reshuffle kabinet, tentu itu wewenang dan hak prerogatif Bapak Presiden. Tapi sebagaimana saya katakan di awal bahwa Bapak Presiden itu sebagai sosok pemimpin yang visioner dan juga sosok eksekutor yang baik. Beliau punya KPI tersendiri, Key Performance Indicator tersendiri kepada para pembantu-pembantunya, termasuk yang ada di lembaga pemerintahan dan unit kerja. Dan saya yakin beliau punya penilaian tersendiri. Dan kalau masyarakat memang menghendaki untuk tidak ragu-ragu, saya kira Presiden pun demikian, Pak. Tapi indikator-indikator itu Presiden akan mengevaluasi tentunya berdasarkan achievement, termasuk Presiden mendengarkan
apa yang disampaikan Evaluasinya oleh apa? Pak Per 1 Ade. tahun, per berapa periode ini atau seperti apa? Ya, Ada kalau tidak? yang sudah dilakukan oleh KSP sebelumnya di periode pertama dalam waktu berapa lama itu? Ya. Usulan dari reshuffle itu. Bapak Kepala Staf Pak Jenderal Purnawirawan Muldoko selalu menginstruksikan kepada kita untuk mengambil inisiatif-inisiatif, melakukan koordinasi lintas departemen, lintas sektoral untuk mendorong percepatan-percepatan. Jadi yang kita concernkan di sini adalah pencapaian output dan outcomes, Ya. tidak kepada performance individu by individu yang merupakan proksinya Bapak Presiden. Tapi yang paling penting kita ada sesuai Perpres 83, Pak Muldoko, Pak Kepala Staf mendorong kita untuk berani melakukan inisiatif-inisiatif strategik, inisiatif taktis di lapangan untuk mendorong kinerja kementerian dan kinerja kita sendiri di unit yang ada di bawah kaki kepresidenan untuk menjadi eksekutor lapangan yang baik. Sehingga program itu bisa achievement, bisa terukur di lapangan dengan baik, bisa terkuantifikasi, dan visi misi Bapak Presiden bisa kelihatan dampaknya di masyarakat. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kemudian menteri-menteri ini tidak boleh punya visi misi sendiri, yang ada adalah visi misi presiden. Seperti betul, itu. Pak. Betul, Pak. Betul. Jadi tidak ada visi misi menteri, yang ada adalah visi misi presiden. Justru para menteri dan unit kerja di bawah Bapak Presiden itu mengejawantahkan visi misi beliau supaya mempercepat, Pak. Jadi 5 visi misi besar tadi yang saya sampaikan di awal tadi. Nah, para menteri, unit kerja di bawah beliau adalah membuat cascading programnya dengan detail di lapangan. Kayak percepatan infrastruktur, pembangunan dan peresmian jalan-jalan tol. Itu memang kita menyiapkan instrumennya, toolsnya kita siapkan, agar visi misi itu bisa diakselerasi dengan baik. Soal lain adalah misalnya soal deregulasi. Pak Jokowi ini kan dalam berbagai kesempatan, misalnya bertemu dengan kepala daerah, para bupati ya, misalnya para gubernur, kemudian juga bertemu dengan para pengusaha. Ini selalu yang dikeluhkan itu sama dengan periode pertama, misalnya soal perizinan berbelit, lama dan mahal. Ini kenapa kok kayaknya susah sekali? Harusnya kan harus dibuktikan bagaimana Jokowi ini powerful gitu loh, melakukan tekanan ataupun juga melakukan perubahan yang fundamental. Bagaimana kemudian iklim investasi, kemudian regulasi juga harus betul-betul terwujud dengan mudah. Ya. Pemerintahan baru jalan 3 bulan, Pak. Pak Jokowi mendengar semua aspirasi dan unit-unit kerja di bawah beliau, termasuk Kepala Staf Presidenan Pak Muldoko dan teman-teman di KSP juga mendengar. Oleh karena itu, peranan KSP sebagai delivery unit dan peranan KSP dalam mendengar aspirasi masyarakat, kita kejawantahkan dan kita sharekan kepada departemen-departemen terkait untuk kita carikan inisiatif solutifnya, Pak. Karena disitulah kita bergerak, Pak. Dan untuk merubah suatu tatanan birokrasi yang memang sudah bertahun-tahun, yang sudah memang, apalagi yang sudah menikmati comfort zone-nya, itu memang diperlukan terobosan-terobosan yang tidak bisa hanya parsial, Pak. Itu yang saya sebut dengan terobosan yang sifatnya ekosistem. Perubahan itu harus perubahan ekosistem, karena banyak stakeholders yang involved, yang terlibat di dalamnya, yang mesti harus kita rubah. Dan itu perlu timeline, time frame. Oleh karena itu, saya juga mengajak masyarakat, mengajak semua lembaga-lembaga survei untuk memonitor dan menyusun time frame bersama. Time frame bersama yang bisa dimonitor bersama, sehingga kelihatan Pak progresnya bulan per bulan bagaimana achievement di kinerja pemerintahan ini. Baik. Soal ini, soal pembangunan manusia, sumber daya manusia. Ini kami juga mendapatkan masukan juga dari berbagai tokoh ini. Mereka mengatakan bahwa ini yang terlalu menonjol ini di bawah koordinasi PMK ini adalah Nadiem Makarim ini dengan Merdeka Belajar. Tapi kemudian kementerian lain, misalnya Kementerian Agama ini rankingnya cukup di bawah ini. Ini kenapa terjadi jomplang seperti ini? Ya, sebetulnya menurut hemat kami semua berkontribusi, Pak, terhadap pengejawantahkan dari untuk menciptakan the next rising stars di Indonesia. Oleh karena itu, untuk membuat rising stars ini, Bapak Presiden dalam visinya kedua adalah menciptakan manusia-manusia Indonesia yang unggul, yang bertalenta. Nah, ke depan akan dibuat namanya Badan Talenta Nasional. Dengan membagi klaster-klaster rekrutmen SDM, pencarian minat bakat SDM, sehingga kita tidak akan kehilangan atau krisis talenta. Nah, talenta itu harus di-create, Pak. Tidak ada talenta yang tiba-tiba muncul. Talenta harus di-create. Dan untuk meng-create talenta itu bukan cuma kompetens, bukan cuma integrity dan attitude, tapi juga passion-nya. Jadi dalam bidang tertentu, seseorang itu harus punya passion. Once dia punya passion, dia akan bisa mendevelop, dia punya karir path-nya ke depan. Nah, disinilah gunanya Badan Talenta ini menyusun suatu sistem, membagi passion-nya
SDM Indonesia berdasarkan klasternya, sehingga ke depan akan tercipta manusia-manusia racing star Indonesia yang akan melanjutkan sustainabilitas pembangunan. Ini dengan satu lagi. Terakhir Mas, ini karena waktu kita sudah habis juga. Ini soal badan talenta ini kok lagi-lagi Jokowi ini membuat badan-badan lagi. Menurut saya sih tidak perlu. Dengan ada kementerian dan lembaga yang ada ya sudah jalan saja gitu. Jadi jangan lagi kemudian membuat badan-badan ini. Sementara Jokowi sebelum itu mengatakan bahwa akan melakukan perampingan, badan-badan akan dihapuskan dan sebagainya. Ini kok muncul lagi badan-badan ini, badan talenta ini apalagi? Tidak cukupkah di bawah Kementerian Pendidikan misalnya seperti itu? Pendidikan misalnya. Ini dalam proses pertama pengkajian. Yang kedua, lembaga itu sebetulnya selagi dia punya output dan outcome yang baik. Yang penting kan ujungnya adalah cost effectiveness, Pak. Seberapapun cost, tapi memberikan value dan benefit itu jadi efektif. Jadi at the end of the day, yang paling penting adalah cost effectiveness dari sebuah lembaga. Kalau ternyata tidak efektif, tidak efisien, ya nggak usah. Tapi sekali lagi, kalau dia bisa memberikan value creation untuk masyarakat Indonesia, untuk pemerintah, ya why not? Untuk kita support. Intinya adalah menurut kami adalah bagaimana kemudian Jokowi dan seluruh kementeriannya, para menterinya membangun good governance, akuntabilitas, transparansi dan partisipasi. Ini seperti badan ini juga mesti akuntabilitas mesti jelas gitu. Pasti, Pak. Seperti itu. Jangan kemudian untuk badan tapi kemudian juga nggak jelas output seperti apa. Itu sudah komitmen pemerintah. Semoga dari apa yang dilakukan dari hasil jajak pendapat ini bisa menjadi masukan juga begitu untuk pemerintahan Jokowi. Ini baru 100 hari memang, masih mungkin sedikit dari perjalanan 5 tahun, tetapi ini adalah masukan yang kemudian mungkin Mas Ade juga ini bisa menjadi sebuah masukan yang bisa membangun lebih baik lagi. Terima kasih Mas Dhani Amrul Ihdan, tenaga ahli utama Kepala Staf Kepresidenan sudah bergabung bersama kami. Juga Mas Ade Alawi, Head of News Research Media Group News. Terima kasih hari ini sudah menemani kami di sini, dan juga pemirsa, kami masih akan kembali dengan informasi lainnya usai jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami. Terima kasih Mas Ade.